Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladhi ja'a birrisalatil karimah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, tapi kalau sama saya tidak perlu bijaksana, yang penting jadikan saya juara pertama. Aham. Para hadirin dan sobat-sobat da'i yang insya Allah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Mungkin yang lain membuka dakwahnya dengan pantun, syair dan lagu. Maka saya tidak akan melakukan hal itu. Karena saya memiliki ciri khas tersendiri untuk membuat dewan juri menggebu. Tentu dengan penampilan dan materi saya yang bermutu. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai, saya mau nanya boleh? Kira-kira siapa yang mengandung kita? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang merawat dan mendidik kita hingga saat ini? Betul, kedua orang tua. Saya yakin semua yang menonton video ini belum pasti menjadi orang tua. Tetapi sudah pasti saya, dewan juri, panitia, semuanya penonton yang menonton video ini adalah seorang anak. Betul. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hambanya agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana al-ayah. Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia Allah, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Sahabat dai yang berbahagia, berbicara berbakti kepada kedua orang tua berarti berbicara peran seorang anak kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Bahwa sesimpel-simpelnya berbakti kepada kedua orang tua. Mengangkat tangan kita. Mendoakan kepadanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tetapi apa hadirin? Di zaman sekarang, berapa banyak orang yang sibuk mencari makom para ulama di berbagai kota. Berapa banyak orang yang sibuk mendatangi para habaib, para kiai untuk mendoakannya agar mendapatkan keberkahan. Tetapi mereka lupa bahwa di rumah ada seorang yang harus dimuliakan. Ada pahlawan yang selalu mengorbankan apapun untuk kita yang juga mendatangkan keberkahan. Ketahuilah hadirin, sesukses apapun kita di dunia, setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun ilmu yang kita kuasai, tetapi kita tinggalkan, kita abaikan, bahkan kita campakkan kedua orang tua, maka jangan berharap mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis ke-2781, diriwayatkan bahwa ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni aradtul jihad ma'aka, abtaghi bidzalika wajhallahi wad daral akhirah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad bersamamu dalam rangka mencari ridhonya Allah dan kehidupan akhirat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ahiyatun ummuk?" Apakah ibumu masih hidup? "Na'am ya Rasulullah." "Ya, ya Rasulullah." Kemudian apa jawaban Rasul? Perhatikan baik-baik. "Waihak, celakalah engkau. Irji' fabarroha, pulanglah dan berbaktilah kepadanya." Sahabat dai yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab bahwa jika bertemu dengan seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, maka kalian mintalah doa kepadanya. Karena ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti diijabah.
karena kesolehan dan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Bahkan dari saking berbaktinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni itu termasuk rajulun majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Ialah seorang yang tidak terkenal oleh penduduk bumi, namun terkenal oleh penduduk langit. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang yang majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama, maka siogianya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk mendapatkan ketenangan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita memuliakan kedua orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.